Tetes darah keringat perjuangan para pahlawan bangsa mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Diakui dunia sebagai negara merdeka yang bermartabat. Hingga hari ini, negara lestari dengan berpegangan pada falsafah Pancasila yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara hingga tetap kuat sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Namun perubahan zaman, pergantian era, dinamika kehidupan, dan aneka rupa kepentingan kerap menghantam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk meraih tujuan yang menghalalkan segala cara. Banyak cara yang bisa dilakukan anak bangsa, masyarakat Indonesia, warga negara untuk melanggengkan Pancasila. Membumikannya di kehidupan sehari-hari meski berganti generasi penerus bangsa. Selamat malam saudara, selamat datang di Titik Pandang bersama saya Friska Clarissa. Saudara, Pancasila sebagai ideologi bangsa tentu nilainya harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi berganti zaman, tentu berganti pula tantangan yang dihadapi. Kita akan bahas dalam episode kali ini merawat ideologi Pancasila dan tantangannya di masa depan. Bersama saya Friska Clarissa dan juga sejumlah narasumber yang sudah hadir. Ada Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2 DPR RI. Pak Doli, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah terhubung lewat sambungan Zoom dengan Bayu Dwi Anggono, pakar hukum tata negara. Pak Bayu, selamat malam. Selamat malam Mbak Friska, selamat malam Pak Ahmad Doli Kurnia. Malam. Saya ke Pak Doli dulu. Bicara soal tantangan Pancasila, tadi kita highlight di depan, ini apa yang harus diwaspadai oleh lintas generasi? Ya, pertama sebetulnya yang harus diwaspadai adalah ketika Pancasila sebagai ideologi negara, falsafah bangsa, atau kalau lebih luas disebut sebagai Grundnorm ya, atau Stat Fundamental Norm itu tidak lagi menjadi perbincangan atau wacana di tengah publik. Itu saya kira tantangan yang terberat ya. Ketika satu negara atau satu bangsa tidak lagi menempatkan ideologi negara atau falsafah bangsa ini menjadi panduan, pedoman dalam kehidupan sehari-hari, saya kira itu akan menjadi masalah yang terbesar. Nah, yang kedua saya kira memang karena kalau idealnya lah ideologi negara atau falsafah bangsa itu kan harus menjadi living ideology ya. Yeah. Jadi ideologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentu memang cara kita untuk tadi saya juga sering memakai itu ya, membumikan ya, atau istilah lain mengarus utamakan Pancasila di dalam atau ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari itu tentu harus kita perbaharui terus caranya ya. Dari era ke era kan tentu harus berubah. Pendekatannya berbeda. Pendekatannya, pola komunikasi, perkembangan teknologi informasi juga akan berpengaruh, ya, keterbukaan. Jadi ketika misalnya di satu negara ideologi tidak lagi menjadi salah satu yang menjadi arus utama pembicaraan, kemudian sifat hidup sekarang bermasyarakat di dunia global ini sangat terbuka, maka kan tantangan-tantangan ideologi lain akan mudah masuk gitu. Nah, oleh karena itu saya kira dua tantangan terbesar itu yang harus kita menjadi perhatian. Satu, tetap menjadikan isu ini menjadi isu yang penting. Yang kedua, pola pendekatannya harus kita selalu up to date gitu. Nah, untuk tadi menjawab tantangan ini, Pak Bayu, apa yang bisa dilakukan dari sisi pendekatannya kalau kita katakan hukum tata negara, secara aturan negara di mana bisa hadirnya? Ya, Mbak Friska, jadi tadi saya ingin menambahkan yang disampaikan oleh Pak Ahmad Doli bahwa Pancasila selain sebagai the living ideology juga the working ideology atau ideologi yang bekerja begitu ya. Untuk bisa bekerja setidaknya Pancasila membutuhkan 3 persyaratan. Yang pertama, Pancasila itu diyakini rasionalitasnya atau kebenarannya oleh seluruh komponen bangsa begitu.
Kemudian Pancasila juga harus dimengerti, dipahami, dan dihayati. Baru yang terakhir Pancasila dipraktekkan dalam kehidupan. Sehingga kemudian Pancasila menjadi ideologi yang bekerja. Gitu. Nah, ini juga ternyata diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013, putusan nomor 100 PUU, pengujian undang-undang. Waktu itu pengujian undang-undang partai politik ya di Mahkamah Konstitusi. Dalam bagian pertimbangannya MK menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sebagai cita hukum negara, itu harus diketahui, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh komponen bangsa. Artinya dari aspek teoritis maupun aspek ketatanegaraan kita sudah ada perintah sesungguhnya dari Mahkamah Konstitusi juga yang menyatakan bahwa Pancasila itu ya perlu kemudian dibumikan agar dia kemudian diketahui, dihayati, dan diamalkan. Problemnya saat ini kalau kita lihat misalkan terkait apakah kemudian Pancasila 3 komponen tadi itu sudah kemudian diyakini rasionalitasnya, kebenarannya, dimengerti, dipahami, dan dipraktekkan. Dalam konteks diyakini rasionalitas atau kebenarannya misalkan, saya mengutip saja dalam dokumen ketatanegaraan kita, yaitu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang sudah dibuat dalam bentuk hukum peraturan presiden begitu. Setidaknya ada 4 tantangan terkait dengan ideologi Pancasila begitu ya. Yang pertama adalah melemahnya ideologi Pancasila akibat serbuan ideologi transnasional. Jadi dalam dokumen perencanaan pembangunan kita 5 tahun ke depan itu sudah di-state dengan jelas bahwa ada persoalan melemahnya ideologi Pancasila. Kemudian belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan. Yang terakhir juga disebutkan politisasi dan politik identitas dalam gelaran pemilu misalkan. Jadi ada banyak problem yang menghadang ideologi Pancasila. Termasuk tadi saya katakan melemahnya ideologi Pancasila itu dalam berbagai survei itu juga menunjukkan bahwa publik dari waktu ke waktu keinginan publik yang ingin mengganti Pancasila itu angkanya terus meningkat. Saya ambil contoh misalkan survei CSIS 2017 hampir 10%, 9,5% milenial itu setuju Pancasila untuk diganti ideologi lainnya. Begitu juga kemudian survei Alfara Research yang menyebutkan bahwa 16,8% mahasiswa itu juga memilih ideologi selain Pancasila. Jadi maksud saya perlu perangkat ketatanegaraan untuk kemudian kita menghadapi tantangan yang dihadapi ideologi Pancasila. Ya melalui apa? Ada namanya DPR, ada namanya Presiden. Mereka punya kekuasaan legislasi kemudian untuk menjawab persoalan ini. Salah satunya ya tentu kemudian bisa saja kemudian seperti yang dilakukan saat ini adalah membahas suatu undang-undang yang berbicara bagaimana pembinaan ideologi Pancasila dilakukan tanpa menafsir sila-sila Pancasila di dalam undang-undang karena Pancasila tidak bisa diturunkan dalam konteks undang-undang, termasuk lembagaannya. Siapa lembaga yang kemudian akan mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan upaya pembinaan ideologi Pancasila ini, Mbak Siska. Kita punya BPIP juga kalau menyambung tadi paparan dari Mas Bayu. Gimana kita peran berat BPIP dalam tadi menghalau ideologi transnasional ini apa? Kalau dari kacamatanya Pak Doli. Ya, pertama saya ingin merespon yang disampaikan oleh Mas Bayu tadi ya, bahwa 3 komponen tadi yang disampaikan oleh Mas Bayu itu sebenarnya kita bisa lihat kalau dari konteks tantangan ya. Itu bisa jadi 3 level ya. Bahkan sebetulnya dalam posisi kita sekarang, saya ingin menambahkan 1. Apa itu? Jadi sebelum kita menyatakan rasionalitas kita bahwa Pancasila ini sesuatu yang kita anggap benar, karena memang terjadi kekosongan sekian lama ya, wacana tentang Pancasila ini katakanlah dalam tanda petik lost gitu atau hilang di tengah-tengah perbincangan masyarakat, maka tingkat pengenalannya pun sekarang sudah jadi problem. Tadi misalnya, kalau ada survei mengatakan sebagian besar anak-anak muda mengatakan ideologi itu perlu diganti dengan ideologi lain. Dan jumlahnya juga tadi cukup signifikan. Signifikan dan ya artinya kan mereka nggak mengenal Pancasila ini apa sebetulnya. Jangankan bicara tentang ini benar atau tidak gitu. Nah dan itu misalnya terbukti. Memang saya riset disertasi saya tentang Pancasila. Saya menemukan kira-kira 10 tahun yang lalu kan rame itu di media massa mengatakan bahwa ada anak sekolah yang tidak hafal lagi Pancasila, ada sekian jumlah PNS yang juga tidak hafal Pancasila. Jadi tingkat pengenalan pun sudah mulai hilang. Nah oleh karena itu saya termasuk yang mengendorse supaya memang ada undang-undang yang membicarakan tentang tadi pengarus utamaan ya, membumikan atau pembinaan tentang nilai-nilai Pancasila. Ini pekerjaan yang tidak mudah. Nggak cukup dikerjakan oleh satu lembaga yang berstatus cuman badan
alas hukumnya Perpres. Nah, perlu ada satu alas hukum yang lebih kuat, yang paling mungkin itu saat ini dilakukan oleh dalam Kita akan bahas lagi soal ini. Kita akan bahas di Titik Pandang, usai jeda kami kembali. Kembali di Titik Pandang, kalau tadi data dari yang dibacakan oleh Mas Bayu, kita bisa katakan ini ngeri ya, Pak Doli. Artinya apakah bisa dikatakan ini adalah urgensinya peraturan setingkat undang-undang agar tadi menghalau ideologi transnasional agar tidak sampai mengganggu ideologi Pancasila? Ya, nah jadi saya lanjutkan ya. Jadi salah satu nanti tugas dari atau undang-undang ini ya, membicarakan tentang tadi bagaimana pola pendekatan kita yang recent, yang sesuai dengan zaman sekarang ini ya, agar Pancasila itu betul-betul tadi mulai dikenal dulu. Jadi kita harus balik lagi nih sekarang ya, karena terjadi kekosongan itu seolah-olah kita nih mulai seperti dari awal lah katakan gitu, untuk paling tidak yang 9 atau 16% tadi ya. Jadi kemudian lembaga ini harus melakukan mencari metodologi baru bagaimana supaya Pancasila ini tadi mengikuti stage-stage tadi, kembali dikenal, kemudian dianggap sebuah kebenaran yang rasional, kemudian dihayati gitu ya, baru kemudian diamalkan. Nah, yang paling penting begini, kadang-kadang kan karena kita mungkin punya trauma ya di masa yang lalu, kata dihayati, diamalkan, ini kan menimbulkan, wah ini kita balik lagi dong, kayak zaman dulu gitu ya. Nah sebetulnya kan kita harus bisa memilah-milah ya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Sebetulnya kalau setiap orde ya, setiap mulai dari orde lama, orde baru, sebetulnya mereka punya cara sendiri untuk bisa memperkenalkan. Jadi kalau dari segi niat baik, sincerenya itu sebetulnya sangat punya keinginan di setiap pemerintahan di rezim untuk menempatkan Pancasila ini sebagai living atau working ideology seperti tadi itu. Tapi memang yang namanya sifat kekuasaan kan kalau makin lama memang bisa ini, itu aja yang problem. Tapi kalau dari niat kemudian cara ide pada saat itu ya, konteks hari itu saya kira pada misalnya P4 di zaman awal-awal diberlakukan, saya kira itu paling tidak sudah bisa ini, ada pendidikan moral Pancasila. Nah yang selama mulai Orde Baru itu hilang sekarang. Nah itulah tugas dari undang-undang, dan kalau nanti dibicarakan tentang lembaga apa yang mengerjakan itu, nah mengembalikan Pancasila ini di dalam seluruh aspek kehidupan. Masuk lagi ke pendidikan, masuk lagi misalnya ke kehidupan sosial, bicara tentang politik, ekonomi dan seterusnya. Nah, itulah tugas dari lembaga nanti yang akan mau kita susun. Nah kalau Mas Bayu melihatnya perangkat ketatanegaraan terkait tadi untuk membumikan Pancasila yang kita punya sekarang, apa yang bisa dimaksimalkan? Ya, kewajiban pemerintah negara, artinya pemerintah dalam arti luas ya, semua lembaga negara itu kan sebenarnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk dari serbuan ideologi transnasional. Karena bagi kita sebenarnya Pancasila itu adalah ideologi yang paling sesuai dengan bangsa Indonesia. Dari aspek ideologi komunisme, menurut saya kita masih lebih baik Pancasila karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Dari konteks ideologi kapitalisme, liberalisme, Pancasila lebih sesuai bagi bangsa Indonesia karena kita punya sila keadilan sosial. Kemudian dalam konteks ideologi khilafaisme ala ISIS, Pancasila lebih sesuai bagi bangsa Indonesia karena kita punya sila persatuan Indonesia lah. Problemnya kemudian bagaimana kemudian generasi yang ada saat ini mengetahui bahwa Pancasila itu adalah nilai yang paling sesuai. Saya ingin mengatakan begini, 20 tahun kekosongan yang dimaksud tadi itu adalah, kan kita anggap pertama kali Pancasila mulai setelah era reformasi dilembagakan pembinaannya dalam konteks sebuah lembaga itu kan dengan lahirnya Perpres 7 2018 ketika Presiden Joko Widodo membentuk BPIP. Tapi sejak 98 ketika P4 dicabut, BP7 dibubarkan, kemudian kita lihat Undang-Undang Sidiknas, Undang-Undang Nomor 20 dan 2003, tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar, menengah, dan maupun pendidikan tinggi. Pertanyaannya bagaimana kemudian kita mengenalkan Pancasila itu kepada generasi saat ini? Yang ada adalah kemudian ya cara pasar bebas,
semua melakukan sendiri-sendiri begitu ya, tanpa kemudian ada model yang terencana, terpadu dan sistematis lah. Dalam konteks yang kita bisa kita lakukan adalah justru dengan sekarang saat ini momentumnya kita sudah tahu bahwa oke, kita memahami tidak boleh lagi ada kekosongan pembinaan ideologi Pancasila semacam ini, maka perangkat ketatanegaranya kemudian harus melakukan evaluasi. Ya. Apakah pembinaan Pancasila itu layak diatur dengan Perpres? Mbak Friska sebagai informasi, pembinaan kepramukaan itu diatur dengan undang-undang. Pembinaan perfilman itu undang-undang. Pembinaan keolahragaan undang-undang. Pembinaan kearsipan undang-undang. Pembinaan perpustakaan juga undang-undang. Kepalang merahan juga undang-undang. Sementara pembinaan ideologi Pancasila sebagai dasar ideologi negara kita itu level 4. Di bawah undang-undang dasar, undang-undang, PP dan Perpres. Sehingga perangkat kenegaraan kita tentu tidak maksimal dalam konteks pembinaan. Idenya boleh 2018 ketika kemudian memunculkan lagi lembaga ini. Tapi begitu sekarang pelaksanaannya, kalau kita mau maksimal mengoptimalkan, karena lembaga ini fungsinya adalah koordinasi sinkronisasi semua lembaga negara, begitu tentu tidak cukup hanya dengan perangkat peraturan presiden. Karena yang lain pun urusannya sesungguhnya di bawah Pancasila, itu dengan undang-undang begitu. Jadi ada bentuk ketidakadilan kita terhadap Pancasila ketika menempatkan pembinaan Pancasila dalam level peraturan presiden, Mbak Rizka. Kalau bicara soal tadi perangkat ketatanegaraan-negaraannya, perangkat hukumnya, berikutnya apa saja tugas BPIP yang harus diatur? Caranya seperti apa agar tadi untuk menyelesaikan tantangan yang 4 level tadi itu bisa dilakukan dengan maksimal? Usai jeda di Titik Pandang, kami segera kembali. Untuk pembinaan ideologi Pancasila ada badannya BPIP. Berikutnya caranya bagaimana agar tadi bisa masuk untuk menuntaskan problem? Ya, pertama saya sebetulnya kalau bicara tentang soal kelembagaan dan ketatanegaraan ya, ini juga rekomendasi di disertasi saya. Kalau tadi misalnya di seluruh kehidupan ya, olahraga, kemudian mulai dari pramuka segala macam itu levelnya undang-undang ya. Harusnya kalau Pancasila ini sebagai sumber dari semua sumber hukum ya, sumber dari semua panduan kehidupan berbangsa dan negara, ya idealnya memang dia harusnya sama di tempatnya di yang paling tinggi. Sehingga memang kalau di level kedua undang-undang itu semua bicara tentang seluruh aspek kehidupan, dasarnya Pancasila. Nah, tinggal persoalannya balik ke tadi pertanyaan yang kedua. Apa yang harus dilakukan? Apakah sekarang dia, itu yang saya katakan tadi, yang paling mungkin sekarang adalah masih sampai level undang-undang. Kalau ada atensi, ada political will dari pemerintah dan DPR, saya kira nggak ada kesulitan kalau kita bicara tentang undang-undang. Nah, persoalannya apa yang harus dikerjakan oleh badan seperti realnya apa sih? Realnya apa gitu. Yang pertama adalah tadi satu bahwa badan ini atau apapun nanti kita sebut ya, dia harus punya konsep tentang bagaimana kembali menghadirkan Pancasila di setiap seluruh kehidupan masyarakat. Termasuk saya kira yang paling penting adalah pendidikan. Jadi bagaimana kalau tadi generasi muda sekian 7%, 16% ini kan bicara tentang masa depan. Kalau sekarang 7-16% terus dibiarkan kosong lagi ke depan, masa depan kita akan terancam bahwa bangsa ini akan kehilangan ideologi di tengah-tengah manusianya yang akan ke depan itu. Jadi dalam segi pendidikan harus kembali dikenalkan. Nah, yang kedua yang harus berbeda dengan sebelumnya adalah pola pendekatannya. Jadi tidak boleh lagi ada pola-pola yang indoktrinasi ya. Semuanya bersifat partisipatorif ya. Jadi apalagi kan anak muda sekarang ini kan nggak bisa ya kalau didikte, ditekan. Kontennya harus masuk ke pendekatannya harus dengan cara mereka lah gitu ya. Nah, yang ketiga saya kira ini harus dijaga betul supaya tidak bisa ada lagi masuk pengaruh ideologi-ideologi lain. Final ideologinya Pancasila, nggak boleh diotak-atik. Ke Mas Bayu, tapi ini kan tentu bukan kerjanya BPIP sendiri, artinya secara kelembagaan berbagai kementerian, lembaga bahkan harus sama-sama punya visi yang sama. Ini gimana? Iya, jadi tadi kita sampai pada satu kesepahaman bahwa yang namanya pembinaan ideologi Pancasila itu bukan hanya tugas presiden. Nanti ganti presiden bisa ada lembaga ini, bisa tidak, kan begitu. Karena urusan Pancasila itu urusan bangsa dan negara.
dengan diatur menjadi undang-undang, maka sesungguhnya kita sedang mengangkat sebuah konsensus bahwa urusan pembinaan ideologi Pancasila, termasuk badan yang menyelenggarakan itu adalah urusan negara. Di mana kemudian rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR, kemudian Presiden membahas bagaimana model pembinaan ideologi Pancasila yang akan kita lakukan dengan mengingat satu, tidak mereplikasi era sebelumnya. Pancasila menjadi alat kekuasaan, stempel kekuasaan, tafsir monopolitik, indoktrinatif kan begitu. Yang kedua adalah bagaimana menyesuaikan dengan konteks negara hukum demokratis dan penghormatan hak asasi manusia. Jadi tentu dalam konteks undang-undang ini adalah kesempatan bagi semua pihak untuk kemudian bicara bagaimana model pembinaan yang kita inginkan. Kalau perpres itu sangat kental diskresi Presiden. Presiden mau ngatur bagaimana BPIP akan dibuat seperti apa untuk kepentingan Presiden, justru DPR tidak bisa mengawasi karena ini ranah eksekutif sekali. Gitu. Kalau dengan undang-undang, DPR bisa memastikan kalau dalam konteks pelaksanaannya nanti, karena di DPR kan kekuatan politiknya sangat beragam. Soal substansinya pembinaan, nanti tentu DPR bisa untuk turut serta melakukan pengawasan. Maka bagaimana sih BPIP gambaran dalam konteks undang-undang? Menurut saya, apa yang ada saat ini adalah jelas. BPIP pertama adalah merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Dokumennya ini dokumen bersama. Saya bayangkan BPIP menyelenggarakan musrenbang begitu ya. Semua lembaga negara berkumpul bagaimana arah kebijakan pembinaan kita. Seperti kita biasa menyusun rencana pembangunan itu kan semua melibatkan semua stakeholder. Mulai berjenjang, mulai tingkat bawah begitu ya. Kemudian koordinasi sinkronisasi, semua lembaga silakan melaksanakan. Tapi standarisasinya, bahan-bahannya, kemudian bagaimana, kemudian monitoring evaluasi pelaksanaannya, BPIP bisa dioptimalkan di sana. Termasuk kerjasama antar lembaga negara sehingga menurut saya tidak ada lagi itu nanti kemudian antar lembaga negara seperti saling salib menyalip dalam konteks pembinaan ideologi Pancasila. BPIP ini benar-benar adalah lembaga yang difungsikan sebagai koordinasi dan sinkronisasi saja, bukan dalam konteks yang kita sebut dulu semua berpusat di BPIP. Begitu Mbak Friska. Yang pertama, payung hukumnya ini harus dimatangkan. Berikutnya juga rencana kerjanya nanti ini tanggung jawab berbagai lintas kementerian lembaga, berbagai badan, dan tentu secara umum agar tujuannya Pancasila bisa dibumikan dan juga dikenal oleh berbagai dan diarus utamakan. Terima kasih Pak Doli, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2 DPR. Terima kasih Mas Bayu Dwi Anggono, pakar hukum tata negara. Dan kami tutup titik pandang malam hari ini. Saya Friska Clarissa undur diri. Sampai jumpa.